Inilah hasil dari aplikasi yang kemarin. Kita lihat keongnya sudah pada mati ya sahabat. Hanya waktu 1 hari. Dan cara aplikasinya dengan menggunakan nasi kering atau nasi basi yang dicampur dengan molluscicida atau racun keong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas tentang dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi ya sahabat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih caranya mengobati keong atau membasmi keong di sawah yang lahannya terus-terusan digenangi air atau airnya mengalir terus ya sahabat. Tapi kalau lahan sahabat tani airnya tidak mengalir atau tidak pembuangan air, itu cukup disemprot saja ya sahabat. Nah, karena lahan saya ini airnya terus mengalir atau pembuangan air, jadi saya menggunakan metode ini sahabat, agar nanti hasilnya maksimal ya sahabat. Jadi obatnya itu tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan nasi kering. Ini saya gunakan untuk luasan lahan 3.500 meter persegi ya sahabat. Nah, saya gunakan cukup 7 kilo. Ini nasi keringnya. Dan bahan yang kedua, di sini saya sudah menyiapkan obat keong atau molluscicida ya sahabat, dengan merek dagang Bentan. Ini cukup untuk lahan 3.500 meter persegi, atau kalau di daerah saya itu menyebutnya lahan setengah bau ya sahabat. Nah, untuk bahan yang kedua, di sini saya sudah menyiapkan air. Ini air biasa ya sahabat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan simak videonya sama-sama. Dan jangan lupa yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kedepannya channel saya ini terus berkembang ya sahabat, dan bisa bermanfaat untuk para petani di seluruh Indonesia. Nah, lanjut kita cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada nasi kering atau nasi basi yang sudah dikeringkan. Lalu kita siapkan ember untuk tempatnya dan air, serta tidak lupa kita menyiapkan yaitu molluscicida atau racun keong. Bebas sahabat tani mau memilih racun keong merek apa saja ya sahabat tani. Untuk ukuran setengah bau atau 3.500 meter persegi cukup menggunakan 1 bungkus. Lalu kita masukkan ke dalam air. Airnya secukupnya saja ya sahabat, jangan terlalu banjir, karena nantinya nasi keringnya akan lembek dan nantinya akan berkembang, jadi susah dalam pengaplikasiannya. Setelah kita tuangkan racun keongnya, lalu kita aduk sampai merata. Diusahakan mengaduknya sampai merata ya sahabat tani. Di sini saya kasih tips untuk lahan sawah yang airnya mengalir terus ya sahabat, atau tempat pembuangan air. Jadi kalau kita melakukan pembasmian keong dengan penyemprotan, itu akan sia-sia ya sahabat, karena nanti racunnya akan terbuang mengalir bersama air.
Nah, di sini saya mencoba berbagi pengalaman saya bagaimana caranya membasmi keong di lahan sawah yang airnya terus-terusan tergenang atau airnya mengalir terus ya sahabat, atau sawahnya pembuangan air. Nah, setelah obatnya tercampur rata atau racun keongnya tercampur rata, lalu kita masukkan perlahan sedikit demi sedikit dan kita lakukan pengadukan. Alatnya apa saja ya sahabat tani, bebas untuk cara pengadukannya. Diusahakan mengaduk sampai rata hingga racunnya tercampur sempurna sama nasi kering. Dan cara ini sudah sering saya lakukan apabila sawahnya itu tempat pembuangan air ya sahabat, karena cara ini lebih efektif daripada kita semprotkan, dan racunnya pun ini akan bertahan lama hingga 5 hari sampai 7 hari. Jadi kita lebih hemat dalam pengaplikasian untuk membasmi racun keong ya sahabat, atau membasmi keong. Apabila pengadukannya sudah rata, lalu kita diamkan selama 1 atau 2 jam saja ya sahabat. Jangan kita diamkan sehari semalam, nantinya akan lembek nasinya. Jadi akan mempersulit dalam pengaplikasiannya di lahan sawah nanti. Selanjutnya kita akan mengaplikasikannya di lahan sawah ya sahabat. Simak terus videonya sampai selesai sehingga tidak gagal paham. Sekarang saya sudah berada di lahan sawah saya sahabat tani untuk pengaplikasian, yaitu pembasmian keong dengan menggunakan nasi kering yang sudah dicampur dengan obat keong ya sahabat tani. Inilah nasi kering yang sudah saya campurkan dengan molluscicida atau racun keong ya sahabat tani. Nanti kita akan aplikasikan dari pinggir pematang saja atau pinggir galengan. Untuk pengaplikasiannya, mari kita lakukan ya sahabat tani. Cukup dari pinggir pematang. Caranya sangat mudah ya sahabat tani. Cukup kita taburkan sama seperti kita menaburkan pupuk urea. Tapi ini cukup di pinggir pematang saja, karena nanti kebanyakan keong itu berada di pinggir pematang. Dan cara ini sangat efektif sekali dalam pembasmian keong di lahan sawah yang airnya terus mengalir. Seharusnya akan lebih mudah lagi apabila kita membawa ember plastik atau wadah ya sahabat, agar lebih mudah dalam penaburan nasi kering ini. Nah, beginilah caranya. Cukup dari pinggir pematang saja kita pengaplikasiannya atau kita taburkan. Kalau kita membawa ember, ini sangat mudah dan tidak berat ya sahabat tani. Alhamdulillah, pengaplikasiannya sudah selesai. Nanti kita akan melihat hasilnya besok ya sahabat tani. Nah, inilah hasilnya dari aplikasi yang kemarin yang saya gunakan, menggunakan nasi kering dan dicampur dengan obat keong ya sahabat tani, dengan merek dagang Bentan. Sahabat tani bisa menggunakan merek dagang lain, yang penting caranya yang saya lakukan apabila sawahnya tempat pembuangan air. Ini nasi kering bisa bertahan cukup lama ya sahabat tani, daripada kita semprotkan. Nantinya kalau airnya mengalir dan keluar, itu hasilnya tidak efektif dan akan sia-sia. Kalau memakai cara ini bisa bertahan hingga 5 hari sampai 1 minggu ya sahabat.
Dan inilah hasilnya. Kita cari lagi sahabat tani. Nah, ini keongnya. Sudah pada mati ya sahabat. Airnya tidak bisa ditutup sahabat. Nanti kalau kita tutup nantinya akan kebanjiran, karena ini tempat pembuangan air. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Dan yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kedepannya video saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.